profesional dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Siti Nuraisyah Jannah, inilah kabar Indonesia selengkapnya. Kali kabar Indonesia dengan informasi pertama pemirsa, Apes monitor seserahan pernikahan di Brunei Bangkalan terpanggang. Nasib Apes dialami Komarudin, 35 tahun, warga Kecamatan Arasbaya. Mobil pickup yang dikemudikan ludes dilalap si Jago Merah, Kecamatan Brunei Bangkalan pada Selasa 18 Juni. Kebakaran kendaraan roda 4 dengan nomor polisi R9926GC itu diduga dipicu korsleting listrik. Awalnya, Komarudin berangkat dari Arasbaya untuk mengirim pesanan furnitur ke Kecamatan Traka. Pengemudi yang sadar adanya percikan api langsung keluar menyelamatkan diri. Api yang melalap kendaraan itu bisa dijinakan beberapa menit setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Iskandar menyampaikan percikan api itu diduga terjadi karena korsleting aki dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kerugian yang timbul dari kejadian itu ditafsir mencapai puluhan juta. Sebab seserahan perkawinan berupa lemari, sofa, dan kasur yang ada di kendaraan itu ikut terpanggang. Berita kedua datang dari jemaah asal Sumeneb melaksanakan haji ifrad. Satu persatu rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan. Tidak terkecuali oleh jemaah haji Kabupaten Sumeneb yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 96, 97, dan 98. Secara umum, jemaah dari Kota Keris melaksanakan rangkaian ibadah dengan sistem haji tamattu, yakni jemaah harus melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum menjalankan rangkaian ibadah haji, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Kasih Haji Kementerian Agama Kemenang Sumeneb Rifai Hasim menyampaikan, ada sebagian jemaah yang melaksanakan haji ifrad, yakni antara haji dan umrah dilaksanakan secara terpisah. Jemaah haji melaksanakan haji ifrad memiliki waktu berbeda ketika melakukan lempar jumroh, termasuk juga mengikuti nafas sani hingga 13 Zulhijjah. Bahkan semua rangkaian ibadah haji sudah selesai dilaksanakan, tinggal melaksanakan ibadah sunnah saja. Pihaknya berharap jemaah haji tetap menjaga kesehatan dengan baik meskipun rangkaian ibadah haji selesai. Ibadah-ibadah sunnah yang dikiranya tidak mampu dilaksanakan disarankan untuk istirahat yang cukup, sehingga tidak menghambat untuk jemaah yang lain. Berita ketiga datang dari penggunaan sepeda listrik. Tak boleh gunakan di jalan raya. Polres Bangkalan ancam sita sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik kian menjamur. Sepeda dengan penggerak listrik banyak digunakan di jalan raya. Padahal, kendaraan hanya boleh digunakan di tempat tertentu saja. KBO Satlantas Polres Bangkalan Ibna Nur Cahyo menyampaikan, penggunaan sepeda listrik di jalan raya sudah menjadi atensi sejak awal tahun. Peraturan itu mengatur tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa sepeda listrik harus memenuhi 6 persyaratan keselamatan, yakni lampu utama, alat pemantul cahaya, reflektor atau lampu posisi belakang, dan sistem rem harus berfungsi dengan baik. Kemudian reflektor di kiri dan kanan, klakson atau bel, serta kecepatan paling tinggi 25 km per jam. Penggunaan helm termasuk ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Selain itu, usia pengguna paling rendah 12 tahun, tidak boleh mengangkut orang kecuali dilengkapi tempat penumpang, dan tidak boleh memodifikasi daya untuk meningkatkan kecepatan. Pengguna sepeda listrik juga harus memahami dan mematuhi cara-cara berlalu lintas. Cahyo menyebut sudah memberikan himbauan sejak awal mengenai larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Sepeda listrik hanya digunakan di tempat-tempat tertentu seperti area taman, perumahan, dan jalur khusus sepeda di jalan raya. Sementara di Kabupaten Bangkalan sampai saat ini tidak ada jalur khusus untuk pengemudi sepeda. Selain itu, usia pengguna juga perlu diperhatikan. Jika usianya masih di bawah 12 tahun, harus didampingi oleh orang tua dan penggunanya tidak boleh di jalan raya. Kemudian dilakukan penindakan dengan teguran. Selain itu, pihaknya akan menindak tegas pengendara dengan cara menyita sepeda listrik itu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada siang hari ini. Saya, Siti Nuraisyah Jannah, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.